Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang mewujudkan ikhlas karena Allah dalam setiap amal kita. Mengikhlaskan niat atau keikhlasan perkaranya sangat agung sekali. Sebab ini adalah suatu ruhnya ibadah. Ikhlas merupakan ruh inti atau esensi dari setiap amal saleh atau ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah mengharapkan ridha Allah dan pahala di sisinya dalam setiap amal saleh, dalam setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim. Jadi, seorang muslim yang mukhlis, seorang muslim yang ikhlas, dia salat karena Allah. Dia menunaikan salat yang 5 waktu maupun salat-salat sunnah karena mengharapkan ridha Allah dan pahala di sisinya. Dia berpuasa karena Allah. Dia berinfak karena mengharap ridha Allah. Dia menuntut ilmu karena mengharap ridha Allah dan pahala di sisinya. Dia berdakwah, dia berjihad di jalan Allah, berbakti kepada orang tua, dan melakukan semua amal kebaikan apapun, diniatkan dalam hatinya, mengharap ridha Allah dan pahala di sisinya. Ini yang dimaksud dengan al-ikhlas, yaitu mengikhlaskan niat. Jadi, ikhlas juga bermaksud memurnikan niat kita dari motivasi atau keinginan apapun selain mengharap ridha Allah Ta'ala. Jadi ikhlas bermakna memurnikan niat kita sehingga niat itu bersih dari keinginan atau motivasi selain mengharap ridha Allah Ta'ala. Apa saja motivasi yang tercela atau keinginan yang buruk dalam beramal saleh yang akan mencemari niat seseorang muslim sangat banyak dan beragam, ya. Di antaranya adalah mengharap sanjungan manusia. Seorang beramal saleh melakukan amal kebaikan karena mengharap pujian atau sanjungan manusia. Ingin dilihat oleh manusia. Dia beramal ingin dilihat oleh manusia atau disebut riya. Atau dia beramal ingin didengar amalnya oleh manusia. Ingin orang-orang mendengar amalnya. Yakni sum'ah. Ini diistilahkan dengan sum'ah. Atau mungkin dia beramal karena mengharapkan kedudukan di hati manusia atau kehormatan di tengah-tengah manusia. Atau mungkin mengharapkan jabatan, kursi, kedudukan, dan kepentingan apapun selain ridha Allah dan pahala di sisinya. Maka seorang muslim sebelum dia beramal, dia harus mengoreksi dan bermuhasabah, mengintrospeksi dirinya. Apakah dia melakukan amal ini karena mengharap ridha Allah atau mengharap selain ridha Allah Ta'ala. Ini harus diteliti dan niat itu dibersihkan dari keinginan sampingan yang akan mencemarkan niat dan membuat amal tersebut tertolak serta sia-sia. Sebab ikhlas ini perkara yang sangat agung dan ini yang paling dituntut oleh Allah dari hamba-hambanya dan syarat diterimanya amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.
Dan tidaklah manusia itu diperintah oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Dengan mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah semata. Serta cenderung kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan dan mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus, yakni Islam. Jadi yang diperintahkan kepada kita semua satu saja, yaitu beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Menghambakan diri kita sepenuhnya kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam makna yang luas, sebab ibadah maknanya luas sekali. Dan dalam ibadah tersebut kita mengikhlaskan niat kita untuk mengharap ridha Allah Ta'ala dan pahala di sisinya. Ini perintah Allah dalam setiap syariat. Inilah yang diperintahkan Allah kepada para nabi-nabi dan umat nabi-nabi sebelumnya, sebelum nabi kita Muhammad SAW, dan ini pula yang diperintahkan kepada Rasul kita Muhammad SAW dan umatnya. Jadi seluruh manusia dari yang pertama hingga yang terakhir hanya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan niat untuk Allah semata, tidak mempersekutukan Allah dengan selainnya. Kemudian dalam hadis yang sahih juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Semua amal diterima atau tidaknya oleh Allah. Amal itu menjadi amal yang saleh atau tidak, amal itu sah atau tidak, tergantung pada niatnya. Niat yang tersembunyi di dalam hati, yang tidak dilihat oleh manusia, tapi selalu disorot oleh Allah Ta'ala. Jadi innamal a'mal bin niat. Sesungguhnya seluruh amal-amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Seseorang hanya mendapatkan seperti apa yang dia niatkan. Yani kalau dia beramal niat mengharap ridha Allah dan pahalanya, maka dia akan mendapatkan itu. Tapi kalau dia beramal karena ingin mengharap ridha manusia dan sanjungan atau kedudukan di hati manusia, ya dia hanya mendapatkan itu saja. Tidak mendapatkan pahala. Ya. Jadi salah satu syarat diterimanya amal saleh. Amal saleh apa saja? Adalah niatnya ikhlas, ini murni, benar-benar murni karena mengharap ridha Allah dan pahala di sisinya. Ini pahala akhirat. Bukan mengharap kepentingan duniawi atau sanjungan atau kedudukan di kalangan manusia. Ini. Adapun syarat yang kedua adalah al-ittiba. Amal saleh tersebut, yakni ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua syarat diterimanya amal saleh. Niatnya ikhlas karena Allah dan cara pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Dan dia maha perkasa lagi, maha pengampun. Nah, tentang makna ayat ini, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia berkata, yang dimaksud dengan ahsanu amala, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya, adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling shawab. Ikhlas artinya niatnya semata-mata karena Allah, dan shawab yakni tepat, yakni pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan atau contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebuah amal jika dilakukan bukan karena Allah, maka tertolak. Demikian pula jika sebuah amal itu dilakukan dengan ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Sehingga amal tidaklah diterima. Amal saleh tidak diterima oleh Allah dari hambanya kecuali memenuhi dua hal ini, yaitu keikhlasan dalam niatnya dan kesesuaian dengan tuntunan atau keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat ini Allah Ta'ala tidak berfirman liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, untuk menguji kalian siapakah yang paling banyak amalnya. Bukan.
Karena yang paling dipentingkan adalah kualitas, bukan kuantitas. Bukan banyak-banyaknya beramal, tapi kualitas amal tersebut. Bagaimana kualitas amal yang dilakukan oleh seorang muslim. Ini niatnya murni karena Allah dan cara pelaksanaannya sesuai dengan sunnah. Ini amal yang berkualitas. Sebab amal yang banyak sekalipun, amal yang besar, yang banyak dan memukau, mengagumkan, tapi jika tercemar oleh syirik atau syirik kecil, yakni riya, maka sia-sia, tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada pahalanya, bahkan akan menuai siksa, akan menuai azab neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat kelak adalah 3 orang. Awwalu ma yuqda bihi yaumil qiyamah 3. Yang pertama kali divonis, ya, dijatuhkan vonis atau diputuskan perkaranya pada hari kiamat 3 macam orang. Salah satu di antaranya adalah seorang yang diberi oleh Allah kelapangan harta. Allah berikan kelapangan harta dan kekayaan dari berbagai macam jenis harta. Dan subhanallah, orang ini membelanjakan harta yang banyak dan melimpah itu di jalan-jalan kebaikan. Bukan di jalan-jalan hawa nafsu dan syahwat, tapi di jalan-jalan kebaikan yang dicintai oleh Allah. Nah, nanti di hari kiamat, hamba yang dikasih kelapangan rizki dan harta ini, Allah bangkitkan dan dihadapkan kepada Allah untuk diadili. Lalu Allah mengingatkan hambanya ini akan nikmat-nikmatnya yang banyak. Diingatkan akan nikmat-nikmat Allah. Dan hamba itu mengingat nikmat-nikmat tersebut dan mengakui nikmat yang banyak itu. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Fama amilta fih?" Apa yang kau amalkan dengan nikmatku itu? Untuk apa engkau beramal dengan nikmat yang aku berikan, aku anugerahkan kepadamu? Maka hamba ini berkata di hadapan pengadilan Allah, "Ya Allah, aku tidak meninggalkan sebuah jalan. Aku tidak meninggalkan sebuah jalan pun yang engkau suka jika harta dibelanjakan pada jalan itu, melainkan aku belanjakan hartaku pada jalan itu." Yakni, aku belanjakan harta yang kau berikan kepadaku, ya Allah, di jalan-jalan yang kau sukai. Di jalan-jalan yang engkau ingin dibelanjakan harta pada jalan tersebut. Ini di jalan-jalan kebaikan. Untuk amal saleh. Di jalan-jalan yang dicintai Allah Ta'ala. Aku belanjakan hartaku di jalan-jalan yang engkau sukai karena engkau. Ya. Karena engkau, ya Allah. Nah, Allah membantah. Kadzabta. Engkau berdusta. Engkau tidaklah melakukan itu kecuali agar engkau disebut sebagai seorang yang dermawan, seorang yang berjiwa sosial, yang pemurah. Dan itu telah disebut. Manusia telah menyebut dan menyanjungmu dengan sebutan itu. Maka sekarang tidak ada bagianmu di sini kecuali neraka. Engkau tidak mendapat apa-apa dari amalmu itu kecuali api neraka. Maka Allah menyuruh malaikatnya agar menyeret hamba ini di atas wajahnya. Diseret di atas wajahnya, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini buah dari riya, akibat dari riya. Dan amalnya jelas amal saleh. Jadi amal yang dilakukan orang ini amal saleh yang luar biasa kalau niatnya ikhlas karena Allah. Tapi karena niatnya tercemar oleh riya, dia mengharapkan disebut-sebut oleh manusia, disanjung oleh manusia, maka dia hanya dapat itu saja. Dia cuma dapat pujian dan sanjungan manusia di dunia, yang itu tidak akan menambah atau mengurangi baginya. Tidak menambah manfaat, tidak akan membuat mudarat. Ya. Pujian manusia tidak akan menambah sedikit pun, tidak bermanfaat sedikit pun, tidak ada nilainya sama sekali. Di dunia dia hanya mendapat pujian yang itu tidak berguna baginya, sedangkan di akhirat dia tidak menuai kecuali azab neraka yang dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, seorang yang beramal saleh karena riya, ya, dia berinfak, dia menuntut ilmu, dia beramal ibadah karena ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat manusia, bukan cuma tidak mendapat pahala, tapi akan mendapatkan azab. Pahala dia tidak mendapatkannya, azab dia akan merasakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dari sini kita mengetahui betapa pentingnya ikhlas dalam setiap amal saleh dan betapa bahayanya riya
atau syirik kecil dalam setiap amal yang dilakukan. Jadi ikhlas ini dituntut dalam setiap amal ibadah, dalam setiap amal saleh, baik itu salat, puasa, tilawah Quran, menghadiri salat berjamaah, menuntut ilmu, berdakwah, menyeru manusia ke jalan Allah, berjihad di jalan Allah, baik dengan harta maupun dengan jiwa, berbakti kepada orang tua, berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, menyantuni orang-orang miskin yang lemah, ya. Termasuk juga dalam perkara-perkara yang mubah, bukan cuma dalam perkara ibadah saja, hatta dalam perkara yang mubah, perkara duniawi sekalipun, selama itu hukumnya mubah, jika disertai niat yang baik, ya, niat karena Allah, maka seorang akan mendapatkan pahala. Yakni ketika seorang menyantap makanan, ya, dia menyantap makanan di pagi hari, di siang hari, dia sarapan, dia makan siang, dia makan malam, dia menyantap minuman, ya, dia menikmati minuman sepanjang hari. Jika ini diniatkan sekedar untuk kenyang, ya, seorang itu makan dan minum dengan niat supaya sehat, supaya kenyang, supaya kuat fisiknya bekerja, ya, supaya merasakan kenikmatan dan kelezatan makanan. Dia menikmati makanan untuk merasakan kelezatan makanan dan supaya perutnya tidak lapar. Jika itu niatnya, ya cuman itu yang dia dapat. Tapi dia tidak berdosa, karena ini bukan perkara agama, bukan perkara ibadah, ya. Ini perkara dunia yang hukum asalnya mubah. Maka jika seorang melakukan itu karena kepentingan dirinya, kepentingan hawa nafsunya, dia tidak tercela, tidak berdosa, tapi tidak mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika seorang muslim dia menyantap makanannya, setiap kali dia menyantap makanan, setiap kali dia menikmati minuman, diniatkan supaya menguatkan fisiknya dalam rangka beribadah kepada Allah, maka setiap suap makanan yang dia makan itu bernilai pahala, setiap teguk minuman yang dia minum itu bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Demikian pula jika seorang itu beristirahat, ini tidur di malam hari, jika dia niatkan untuk menyehatkan dirinya, ya dia cuma dapat itu, ya. Tapi jika dia sertakan niat dengan dia tidur di malam hari ini, dia niat supaya mengembalikan kesegaran tubuhnya agar dapat beribadah kepada Allah dengan baik, agar tubuhnya kuat dan sehat dalam beribadah kepada Allah, maka tidur malamnya itu menjadi ibadah, akan mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Demikian pula dalam perkara duniawi yang lain, perkara-perkara yang mubah lainnya, seperti makan, minum, beristirahat, berolahraga, mencari nafkah, apa saja amal yang mubah hukumnya, jika disertai niat karena Allah, diniatkan sebagai sarana untuk mentaati Allah, untuk beribadah kepada Allah, maka itu menjadi ibadah, ya. Tidurnya menjadi ibadah, makannya, minumnya, olahraganya akan menjadi ibadah jika diniatkan karena Allah. Oleh karena itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, inni la ahtasibu min qaumati, inni la ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qaumati. Sesungguhnya aku berharap pahala pada tidurku sebagaimana aku berharap pahala pada jagaku. Jadi ketika aku jaga, aku melakukan amal-amal saleh, maka aku juga berharap pahala dari Allah pada tidurku, ya. Ini perkataan seorang sahabat Nabi yang mulia, Mu'adz bin Jabal. Jadi teman-teman sekalian, ya, betapa pentingnya niat yang itu merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Allah, yang itu tersembunyi di dalam hati, tapi sangat menentukan diterima atau tidaknya amal, ya. Ikhlas sangat penting. Sehingga boleh jadi seorang itu melakukan amal-amal yang besar, sebagaimana tadi, ya, seorang yang menginfakkan hartanya di jalan-jalan Allah, dia kaya raya dan membelanjakan kekayaannya di jalan-jalan yang dicintai Allah. Ini amal soleh yang besar. Atau seorang yang menuntut ilmu, menghafal Quran misalnya, dia menghafal Quran sampai hafal, setelah itu mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Dia menuntut ilmu syar'i bertahun-tahun, setelah itu mengajarkan ilmu yang manfaat kepada manusia. Ini amal soleh yang besar. Atau seorang berjihad di jalan Allah sehingga syahid, sehingga gugur. Ini amal soleh yang azim, yang besar. Tapi amal-amal soleh yang besar ini, jika dicemari oleh riya, dia menjadi kecil, bahkan menjadi lenyap, tidak berarti sama sekali. Sebaliknya, amal yang sederhana atau amal yang kecil sekalipun, jika dilakukan dengan keikhlasan yang sempurna, maka amal ini menjadi besar di sisi Allah, pahala yang besar. Oleh karena itu,
Abdullah ibn Mubarak rahimahullah berkata, "Rubba amalin saghir tu'azzimuhu niyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyah." Boleh jadi ada amal yang besar, boleh jadi ada amal yang kecil, yang remeh, yang dianggap remeh manusia, sederhana, tapi menjadi besar amal itu karena niatnya. Karena niat di hati orang itu. Dan boleh jadi ada amal yang besar, yang mengagumkan, memukau, tapi menjadi kecil, ya, bahkan menjadi lenyap karena niatnya yang rusak atau keliru. Nah, oleh karena itu, maka menjadi kewajiban ya setiap muslim untuk melakukan muhasabah, introspeksi dirinya dalam setiap amal yang dilakukan. Kalau sudah lurus karena Allah, pertahankan. Kalau sudah benar karena mengharap ridho Allah, jaga, pertahankan. Karena niat itu bisa berbolak-balik. Sebagaimana hati banyak berbolak-balik. Nah, kalau niatnya belum karena Allah, belum lurus karena Allah, ya diluruskan, dikoreksi. Ya, diluruskan dan dikoreksi. Jadi harus banyak muhasabah tentang perkara niat ini. Karena ini yang menentukan amal itu diterima oleh Allah atau tidak. Kemudian hal yang penting bagi kita semua adalah bagaimana caranya untuk mewujudkan keikhlasan ini. Setelah kita tahu pentingnya ikhlas, lalu bagaimana sarana-sarana atau kiat-kiat untuk mewujudkan keikhlasan dalam hati kita. Yang pertama adalah ma'rifatullahi ta'ala wa ma'rifatu 'azamatih. Mengenal Allah Ta'ala dan mengenal keagungan Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala. Dialah satu-satunya yang menciptakan kita, yang menjamin rizki kita, menghidupkan kita, mematikan kita, mencukupi semua kebutuhan kita, yang melindungi kita, yang kalau kita ada kebutuhan, ada kesulitan, kita hanya berdoa kepada Allah. Allah satu-satunya wali kita, pelindung kita, yang hidup mati kita di tangan Allah, rizki kita di tangan Allah, keselamatan kita di dunia dan di akhirat tergantung Allah Ta'ala. Ini Allah yang kita sembah. Nah, Allah yang maha agung, maha kuasa, maha banyak nikmatnya, dan hanya satu-satunya yang mampu memberikan nikmat, hanya dialah yang berhak disembah dan diibadahi dengan penuh keikhlasan, kecintaan, ketundukan, pengagungan, dan kerinduan. Sebaliknya, selain Allah Ta'ala, siapapun ini selain Allah, entah itu seorang raja, seorang pembesar, atau orang yang kita hormati, orang yang kita muliakan, orang yang kita berharap kebaikan darinya, dia tidak memiliki secuil pun manfaat untuk kita. Jadi selain Allah, siapapun ini, siapapun dia, tidak mampu memberikan manfaat secuil pun kepada kita. Juga tidak mampu menimpakan mudarat atau celaka bagi kita. Lantas kenapa kita mengharap dari selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menimpakan mudarat? Hanya Allah satu-satunya yang mampu memberi manfaat dan menghindarkan kita dari mudarat atau bahaya. Jadi keselamatan kita tergantung kepada Allah, kebahagiaan kita, rizki kita, hidup mati kita, semuanya di tangan Allah satu-satunya. Tidak ada selain Allah yang mampu mengatur seperti ini. Jadi selain Allah tidak punya andil, tidak punya peran mengatur sedikit pun dalam perkara ini. Perkara rizki, perkara umur, keselamatan, kesehatan, keberkahan, kebahagiaan. Ini manusia tidak punya andil sama sekali. Tidak punya hak, tidak punya peran sedikit pun. Ya. Lantas seorang yang mengharap pujian manusia, jadi dia beramal, misalnya berinfak atau berhaji atau berdakwah atau beramal apapun, dia mengharap pujian dari manusia, ingin dilihat manusia. Nah, manusia itu akan memberi manfaat apa nanti? Nah, kalau manusia itu semua memuji, ya, semua penduduk bumi memuji seseorang, ya, jangankan 1-2 orang, tapi semua penduduk bumi memuji seseorang, pujian itu tidak menambah baginya, tidak menambah rizkinya, tidak menambah panjang umurnya, tidak menambah kesehatannya, tidak menambah manfaat secuil pun baginya. Hanya sekedar pujian. Seorang itu terkecoh, ya, terkecoh, terbuai oleh pujian yang itu bagaikan buih di lautan. Nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada nilai. Dan sebaliknya, kalau penduduk bumi semuanya mencela seseorang, ya, penduduk bumi seluruhnya mencela seseorang, selama orang ini dicela bukan karena keburukan, ya. Misalnya dia dicela karena iltizam. Penduduk bumi mencela seseorang yang taat kepada Allah karena dia pegang teguh syariat Allah, penduduk bumi mencelanya, memandang sinis, mencemooh orang ini. Maka celaan seluruh penduduk bumi ini tidak mengurangi orang ini sedikit pun. Tidak mengurangi kesehatannya, tidak mengurangi rizkinya, tidak mengurangi kebahagiaannya. Tidak mengurangi, ya. Jadi pujian seluruh manusia tidak menambah manfaat. Celaan seluruh manusia tidak mengurangi. Jadi nggak ada pengaruhnya, ya.
pujian dan celaan manusia tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Nggak menambah, nggak mengurangi, nggak memajukan dan nggak mengakhirkan, ya. Tidak membuat maju, tidak membuat mundur, ya. Nggak ada pengaruhnya, ya. Nah, hanya Allah Ta'ala satu-satunya yang ridhonya itu akan membuahkan kebahagiaan. Yang jika Allah ridho kepada hambanya, maka ridho Allah ini akan mencurahkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, akan menambah keberkahan, keselamatan, dan kedudukan serta ketinggian derajat di sisi Allah Ta'ala. Jika Allah ridho kepada hambanya, maka hamba itu berada di surga. Maka hamba itu akan mengenyam surga dunia dan akhirat. Jika Allah ridho kepada hambanya, maka hamba ini berada di dalam surga dunia dan akhirat. Tapi jika Allah murka kepada hambanya, maka hamba ini akan celaka dan sengsara di dunia dan di akhirat. Celaka, jauh dari rahmat Allah, celaka, sengsara. Ya. Nah, jadi ketika seorang itu mengenal keagungan Allah, kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, maka satu sisi dia akan mengenal kelemahan makhluk, ya. Bahwa makhluk ini siapapun dia, baik seorang raja, seorang pejabat, seorang petinggi, seorang kaya raya, ya, dia tetap lemah, tetap fakir, tetap berhajat, tidak mampu menyalurkan manfaat atau menolak mudarat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf, Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum. Sesungguhnya apa saja yang kalian sembah selain Allah itu adalah hamba-hamba Allah yang lemah seperti kalian juga. Jadi apa yang kita sembah atau apa yang disembah oleh seseorang, diharapkan manfaat, diagungkan, dipuja dan sebagainya, itu adalah hamba-hamba yang fakir seperti kita juga. Mereka rizkinya ditanggung oleh Allah, umurnya dijatah oleh Allah, gerak-geriknya ditentukan oleh Allah. Jadi mereka yang diharapkan manfaat dan ditakuti mudaratnya itu hamba-hamba seperti kita juga. Maka seorang muslim yang telah mengenal Allah, dia tidak akan mempersekutukan Allah dengan selainnya dalam niat, dalam ibadah dan sebagainya. Dan juga yang mampu memberikan pahala atas kebaikan, pahala ini balasan yang agung, itu hanya Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala tidak mampu memberikan pahala sedikit pun. Allah Ta'ala Maha Kaya, tidak membutuhkan persekutuan. Dalam sebuah hadis qudsinya, Allah Ta'ala berfirman, Ana aghna syuraka'i anis syirik, faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang maha kaya, maha tidak membutuhkan persekutuan. Aku tidak mau dipersekutukan, aku tidak butuh dan tidak menghendaki aku dipersekutukan dengan siapapun. Kata Allah, ya. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, barang siapa yang beramal, melakukan suatu amal, dia mempersekutukan aku dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Aku tidak butuh jika dipersekutukan. Jadi Allah tidak menerima amal saleh dari hambanya kecuali niatnya murni untuk Allah. Niatnya benar-benar murni ditujukan untuk Allah Ta'ala. Baru Allah menerima. Jika niatnya dipersekutukan dengan yang lain, Allah tidak bakal menerima. Karena Allah Maha Kaya, Maha Sempurna dan Maha Tayyib, Maha Indah. La yaqbalu illa tayyibah. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ini yang pertama, kiat yang pertama, ini mengenal Allah Ta'ala, mengenal keagungan Allah Ta'ala. Yang ini akan membuat seorang itu akan mencintai Allah, mengharap pahala Allah, dan takut akan adabnya. Kemudian, sarana yang kedua adalah mengenal kerendahan dunia, hinanya dunia, serta mahalnya akhirat dan ketinggian akhirat. Jadi seorang yang beramal saleh atau melakukan amal dengan niat riya atau mengharap selain ridho Allah dan pahala di sisi Allah, berarti dia mengharap kepentingan dunia. Baik yang diharapkan itu adalah sanjungan manusia, kedudukan di hati manusia, atau kedudukan di posisi struktur kenegaraan, ya, atau dia mengharap kehormatan di kalangan manusia dan sebagainya, itu semua kepentingan dunia. Dan dunia ini umurnya remeh, umurnya singkat sekali. Dan perkara dunia ini remeh. Nanti akan kita tinggalkan dunia ini. Cepat atau lambat kita akan tinggalkan dunia seluruhnya. Pangkat, jabatan, kedudukan, orang-orang yang kita cintai, pujian, sanjungan, tanda kehormatan, bintang jasa, semua akan kita tinggal. Dan tidak ada nilainya sama sekali, singkat. Manfaatnya singkat sekali. Dan dunia itu sangat remeh di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan akhirat itu sangat mahal dan berharga, bernilai karena kekal. Akhirat itu kekal selama-lamanya. Keselamatan di sana adalah keselamatan yang kekal. Kecelakaan di sana adalah kecelakaan yang kekal. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau seorang itu banyak merenungkan tentang
singkatnya dunia dan remehnya dunia, ya, tidak berharganya, hinanya dunia ini. Di satu sisi dia merenungkan tentang kekekalan akhirat, betapa kekalnya akhirat dan hebatnya akhirat, agungnya akhirat di sisi Allah. Ketika dia menimbang-nimbang dan banyak merenungkan hal itu, maka kalau dia menggunakan akalnya, dia banyak merenungkan dan memikirkan dengan akalnya, maka dia menghindari untuk beramal, dia akan menghindari beramal untuk sesuatu yang remeh dan singkat. Tapi dia akan berupaya untuk beramal demi kehidupan yang kekal dan keselamatan yang abadi. Kemudian saran yang ketiga adalah menyembunyikan amal kita sebisa mungkin. Khususnya amal-amal sunnah, ya, nawafil. Karena kalau ibadah fardu tidak mungkin disembunyikan. Ya, zakat, haji. Jadi amal yang wajib ini tidak mungkin disembunyikan. Tapi amal yang sunnah ini sangat mungkin disembunyikan. Nah, oleh karena itu hendaknya setiap kita, setiap muslim memperbanyak amal-amal rahasia. Memperbanyak amal-amal yang dirahasiakan, yang tidak dilihat manusia. Entah itu salat malam atau salat-salat nawafil di rumah. Oleh karena itu pahala salat sunnah di rumah atau di tempat yang tidak terlihat orang lebih besar daripada salat sunnah di masjid, meskipun boleh-boleh saja. Begitu pula infak misalnya. Kita berinfak, kita rahasiakan. Kita menuntut ilmu, kita berdoa, kita menangis karena Allah, berbakti kepada orang tua, atau amal yang bisa dirahasiakan, rahasiakan. Dan semakin banyak seorang itu merahasiakan amal-amalnya, maka ini akan menumbuhkan keikhlasan dan membiasakan dia untuk ikhlas, serta menjauhkan dia dari sifat kemunafikan. Ciri-ciri orang munafik itu beramal karena ingin dilihat manusia. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, sabda Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baghdadi dalam tarikhnya dan Dhiya Al-Maqdisi, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Sabda Rasulullah SAW, man istata'a minkum an yakuna khab'un minal amal falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu untuk merahasiakan amalnya atau memiliki amalan yang tersembunyi, yang rahasia, maka hendaknya dia lakukan. Lakukan, ya. Amal-amal yang tersembunyi dan rahasia, tidak diketahui oleh manusia. Ini akan menumbuhkan dan menghadirkan ikhlas dalam niat kita, dalam hati kita, ya. Kemudian yang keempat adalah bermujahadah. Mujahadatun nafs alal ikhlas, ya. Berjihad melawan hawa nafsu, ya. Bersungguh-sungguh, ya. Jadi berjihad melawan dorongan-dorongan di dalam jiwa kita yang menghendaki untuk riya atau untuk tidak ikhlas. Mujahadah, bersungguh-sungguh untuk menghadirkan ikhlas dalam setiap amal kita. Jadi dibutuhkan mujahadah. Artinya kalau seorang itu beramal, mungkin sejak awalnya dia niat ikhlas karena Allah. Di tengah jalan dia tersusupi oleh riya, muncul bisikan syaitan dan bisikan hawa nafsu, sehingga amal yang tadinya niat ikhlas karena Allah ini tersusupi oleh riya. Nah, ketika dia sadar, dia harus cepat-cepat menepis niat yang buruk tadi. Dia harus beristighfar kepada Allah dan meluruskan niatnya kembali. Ini mujahadah, ini bersungguh-sungguh untuk mengikhlaskan, memurnikan niatnya karena Allah. Baik sebelum beramal, di tengah-tengah pelaksanaan amal, dan setelah beramal. Karena riya itu boleh jadi muncul setelah beramal. Artinya misalnya satu contoh, seorang tidak menunaikan ibadah haji, berangkat dari tanah air, dia memurnikan niatnya, memurnikan niatnya, dia haji untuk mengharap ridha Allah dan maghfirah, ampunan atas seluruh dosa-dosanya, serta mengharapkan jannah. Karena pahala bagi haji yang mabrur itu jannah dan ampunan atas dosa-dosa. Dia mengharap itu semua. Dia berangkat dari tanah air dengan niat yang ikhlas. Di saat melaksanakan manasik haji, baik di Ka'bah, di Mina, di Arafah, dia melaksanakan dengan menjaga ikhlas niat karena Allah. Sampai pulang ke tanah air dia menjaga ikhlas. Tapi setelah kembali ke tanah airnya, dia berubah niatnya, atau dia menceritakan, atau ingin dikagumi, atau ingin didengar orang tentang hajinya. Yang jelas orang mendengar tentang hajinya, tapi dia ingin dikagumi, ingin dihormati karena dia statusnya sekarang sudah haji. Nah, jadi boleh jadi seorang itu awalnya ikhlas, kemudian dia berubah niatnya, ingin dikagumi dan sebagainya, sehingga niat amal itu rusak. Jadi ikhlas itu sangat dibutuhkan pada sebelum beramal, sebelum dia melakukan amal, pada saat-saat dia melakukan amal saleh, dan setelah melakukan amal saleh. Harus menjaga niat di tiga keadaan ini supaya amalnya diterima oleh
Allah Ta'ala dan menuai pahala yang agung di sisi Allah Ta'ala. Karena amal saleh apapun jika diterima oleh Allah itu pahalanya agung. Ya. Jadi amal apa saja jika diterima oleh Allah maka pahalanya jangan ditanya, akan dibalas dengan berlipat-lipat oleh Allah. Jika Allah berkenan menerimanya. Ya. Ini. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah supaya menganugerahkan keikhlasan bagi dirinya. Karena ikhlas bukan perkara yang mudah. Ikhlas jangan kita sangka perkara yang gampang atau mudah-mudah saja. Tidak. Ikhlas ini perkara yang secara teori mungkin mudah, tapi dalam prakteknya berat dan sulit sekali. Berat memurnikan niat, mengikhlaskan niat karena Allah ini perkara yang tidak mudah. Tapi juga bukan perkara yang mustahil. Bukan perkara yang tidak mampu dilakukan manusia. Kalau itu perkara yang tidak mampu, tidak akan Allah bebankan kepada manusia. Ini perkara yang mampu dilakukan oleh seorang, tapi tidak mudah untuk meraih dan mewujudkannya, tidak mudah. Dan kita lemah. Kita ini hamba Allah yang lemah. Banyak sisi-sisi kelemahan kita. Terkadang kita melakukan amal ini karena ikhlas, kemudian berubah niatnya. Atau amal yang lain kita berubah niatnya. Nah, supaya kita istiqomah dalam keikhlasan, kita harus banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Banyak berdoa kepada Allah supaya dikaruniai keikhlasan dan dijadikan hamba-hambanya yang mukhlis. Perbanyak doa kepada Allah supaya dibantu oleh Allah, supaya dikaruniai keikhlasan dalam setiap amal kita. Berdoa kepada Allah, mohon pertolongan, ya. Mohon pertolongan kepada Allah sebagaimana dalam setiap kali salat ya kita mengikrarkan di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-Lah ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kami menghambakan diri dengan mengharap ridhamu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ibadah kita untuk Allah, dan kita tidak bisa beribadah untuk Allah tadi kalau bukan ditolong oleh Allah, kalau tidak dibantu atau ditolong oleh Allah. Jadi kita berusaha mewujudkan iyyaka na'bud dan berusaha untuk mewujudkan iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Salat kami, hidup kami, mati kami, penyembelihan hewan kami untukmu. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ya, ini. Memperbanyak doa. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, inilah beberapa kiat atau sarana untuk mewujudkan keikhlasan. Dan satu lagi saya tambahkan yaitu mengetahui bahaya riya. Dan tadi sudah saya singgung ya. Seorang yang tahu betapa bahayanya riya, betapa dahsyatnya bahaya riya, ya, maka dia akan hati-hati dan ngeri, menghindari sekuat tenaga. Nah, jadi ini beberapa sarana atau kiat untuk mewujudkan keikhlasan kita dalam beribadah, beramal karena Allah. Kita mengharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang mukhlisin, yang ikhlas karena Allah Ta'ala dalam setiap amal kita, dan memberi taufik kepada kita untuk ittiba', untuk meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan tentang perkara ikhlas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.